Sekarang aku akan main My Poizu ya gimana? Gak apa-apa lah. Main My Poizu aja. Yang penting main, cok. Inilah kumpulan anomali, guys. Guru gagal. Aduh, iklan babi. Memang iklan babi. Elah iklan mulu. Biasa gini. Gila, ada helikopter. Babi kau kecil. Outlet. Seperti bahan bakar kentut. Auto aim enggak tipu-tipu. Ini bentar guys, bentar guys, ini cuma iklan guys. Kita coba ke island. Ini namanya absurding. Namanya absurding. Saya akan lawan. Ngawur kali guys, ngawurnya minta ampun guys. Ngawur. Ternyata selama ini kita dibohongi. The Player sebenarnya adalah seorang kakek Yang penasaran, like dulu cuy. Kita semua udah tahu kalau secara kebetulan The Player tidak masuk kerja ketika The Hour of Joy terjadi. Entah alasannya karena sakit ataupun dia cuma bolos doang. Nah di sini dia butuh 10 tahun untuk kembali lagi ke pabrik Playtime kok. Tapi kalau kita coba lihat rekaman para ilmuwan yang kerja di sana, kelihatannya mereka berumur 40-50 tahun. Tapi anehnya, player yang kemungkinan 60 tahun kok bisa punya stamina yang kuat. Ketika Lisa menjatuhkan makanan ke lantai, secara tidak sengaja ia menggeser ubin lantai. Di ruang kecil itu, ia menemukan sebuah kotak. Saat Lisa membukanya, ia menemukan kenangan masa kecil Jasper di dalamnya. Ia memutuskan untuk mengembalikan kotak harta karun itu kepada Jasper yang telah mencarinya sepanjang hidupnya. Lisa merasakan kebahagiaan karena membantu orang lain. Kemudian, Lisa memutuskan untuk menyelamatkan pernikahan Kirk dan Luan. Dia diam-diam menyelipkan sebuah catatan untuk membuat Luan percaya bahwa Sauna naksir kepada Kirk yang memicu Luan untuk mengambil inisiatif mempertahankan posisinya dalam pernikahan. Gil sedang membagikan brosur di jalan, tetapi tidak ada yang menerimanya. Lisa meminta Bart untuk bertukar pakaian dengannya, dan mereka bergantian mengambil brosur Gil untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Setelah
itu, Lisa meminta bantuan Bart lagi karena dia ingin memasukkan buku harian kepala sekolah Skinner. Bart memberinya kunci rumah Skinner dan denah lantainya. Nyonya Skinner menemukan bahwa buku harian itu penuh dengan kasih sayang Skinner untuk ibunya yang meningkatkan hubungan antar Skinner dan ibunya. Lisa merasa sangat puas. Namun suatu hari Nyonya Skinner menyadari buku harian itu palsu karena Skinner tidak pernah menggunakan titik koma. Lisa, Sekarang muka teman kalian bisa diukir di Minecraft. Biasanya kalian bisa pakai gunting buat mengukir pumpkin, tapi sekarang kalian bisa mengukir blok apa saja. Nah, ketika mengukir pumpkin, buahnya akan menjatuhkan biji pumpkin. Jadi, dengan mengukir batu akan menjatuhkan biji batu yang kalian bisa tanam lagi menjadi lebih banyak batu. Dan yang lebih keren lagi, kalian bisa mengukir hewan untuk mendapatkan biji hewan yang bisa tumbuh lagi menjadi hewan baru. Tapi kalau kalian mengukir mereka saat lagi numbuh, hewan lain bakal langsung kabur. Ya, karena mereka akan terlihat sangat aneh setelah diukir dan mereka bakal susah cari pacar. Karena itu mereka pun akan balas dendam dengan mencuri farm besi kalian, terus mereka bikin gunting dan menempelkannya ke tangan zombie. Ini bakal bikin zombinya ngejar kalian dan kalau kalian sampai diukir, penglihatan kalian bakal menjadi seperti ini. Nah, untungnya kalian bisa mengatasinya dengan memakai pumpkin yang sudah diukir. Tapi kalau kalian sampai telat, tubuh kalian lama-lama akan menjadi seperti ini. Sekarang Di dalam kepala robot kecil ini ada robot yang lebih kecil lagi. Ada yang suka mainan gede kayak gini, tapi ada juga yang suka mainan kecil. Ini mainan yang gue beli dari Black Prime Toys, Scorponok dari Dr. Langsung aja kita keluarin dan ini tuh bisa transform. Bisa jadi kalajengking dan jadi benteng. Ini robotnya dan ada beberapa aksesoris yang harus ditempel dulu. Langsung kita sulap dan ini setelah... Kenapa ada hari yang terasa? Dulu Bowser menangkap Mario dan Luigi kemudian mengurung mereka di penjara yang terpisah. Setelah itu si Bowser mengambil alih seluruh kerajaan jamur. Ketika berkuasa dia menjadi raja yang kejam. Putri Peach dipaksa bekerja di ladang. Para Toad diperintahkan untuk menjahit dan Yoshi yang malang dipaksa memasak telurnya sendiri. Tapi diam-diam si Luigi punya rencana memberontak. Suatu hari ketika seorang penjaga mendekati selnya, dengan cepat si Luigi memakan 10 super mushroom sekaligus sehingga bisa menghancurkan pintu penjara. Kemudian si Luigi membebaskan Mario dan sang putri. Mereka bertiga melawan para penjaga bersama-sama. Meskipun ribuan penjaga mengepungnya, tapi mereka berhasil melewati setiap rintangan. Si Yoshi pun juga ikut bergabung dalam pertempuran. Dia menggunakan taktik yang membuat musuh kewalahan. Sampai pada akhirnya mereka berhasil mengambil alih lagi kastil dari si Bowser. Dulu gua telah menjadi player paling jahat di Minecraft. Bahkan villager yang terkenal jahat itu minta tutor sama gua. Benar, gua jelasin. Untuk menjadi orang jahat, kalian harus membunuh orang tidak bersalah. Dan salah satu mob yang paling tidak bersalah di Minecraft adalah villager. Jadi gua perlu untuk menghabisi mereka. Tapi apa bedanya gua sama villager kalau cuma menghabisi villager cuy? Gua mau lebih jahat dari villager. Dan kalian tahu sendiri kalau villager itu menghabisi semua villager kecuali baby villager. Jadi gua gak akan menghabisi yang ini, tapi yang ini cuy. Dan cara menghasilkan baby villager dengan cepat adalah dengan mesin villager breeder ini. Tapi menurut gua satu mesin villager breeder itu seret banget. Baby villager yang keluar paling sehari cuma 2 biji cuy. Jadi gua perbanyak villager breedernya jadi 4 bagian dan masing-masing ada 8 lantai. Dan sumpah ini gacor banget cuy. Mesin yang gua sebut baby villager farm ini bisa ngasilin puluhan hingga ratusan baby villager sehari. Dan sementara itu gua tinggal panen aja di bawah. Ini sangat membantu gua untuk menjadi player paling jahat di Minecraft. Dan berkat mesin ini juga cuy, total angka baby villager yang gua habisi itu mencapai 7 jutaan. Bahkan lebih banyak dari orang ini yang katanya ada sekitar 6 jutaan. Seorang tentara pernah mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk segera berbaring di tanah. Begitu ia menuruti suara itu, sebuah peluru artileri menghantam paritnya dan menewaskan semua orang di sana, kecuali dirinya. Ia pun kembali ke camp dengan keyakinan bahwa ada roh kematian yang telah memperingatkannya dan menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, kejadian serupa dialami oleh orang lain. Mereka juga mengaku mendengar suara seperti bisikan tepat sebelum serangan bom terjadi. Namun para ilmuwan akhirnya menemukan penjelasan logisnya. Ledakan artileri yang sangat kuat menghasilkan getaran berfrekuensi rendah yang merambat melalui tanah. Getaran ini bisa terdengar seperti suara atau bisikan di telinga manusia, sehingga sering disalahartikan sebagai sesuatu yang gaib. Oh, I'm alive. There, all fixed. That should be enough wood.
Just need a few more blocks. Okay, the portal should be somewhere this way. Oh, thank God. I was getting hungry. Perfect. I just gotta repair my tools real quick. Man, I'll replace it later. Oh, don't mind if I do. Man, what a beautiful community this is. Kalian sadar nggak sih kalau kuasa Boboiboy itu selalu Buta. Lupa.